أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan subuh ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh terakhir di bulan Ramadan. Semoga rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan segala ibadah kita dengan pahala yang berlipat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Bertindak selaku imam dan penceramah kajian subuh di kesempatan ini, yakni Ustadz Cahyono SAG selaku Ketua Takmir Masjid Haji Ahmad Dahlan. Informasi yang selanjutnya bahwa di kesempatan hari terakhir atau hari ke-30 di bulan Ramadan ini, Masjid Haji Ahmad Dahlan masih menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah sampai dengan nanti malam. Jadi masih kita buka kesempatan kepada para jamaah yang belum membayar zakat fitri, zakat mal atau fidyah, masih kita layani sampai dengan nanti malam, sampai kurang lebih pukul 21.00. Informasi selanjutnya yakni infak tarawih terakhir atau semalam, yakni sebesar Rp236.000, sehingga total infak sampai dengan tadi malam yakni Rp11.761.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi catatan amal bagi Bapak Ibu semua dan membawa keberkahan atas harta yang disedekahkan dan diinfakkan ke Masjid Haji Ahmad Dahlan, dan insyaallah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk agenda kegiatan Ramadan di Masjid Haji Ahmad Dahlan. Baiklah, untuk memulai kajian pada subuh ini, mari bersama-sama kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Cahyono SAG disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sudah sampai di babak akhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu masuk kategori peserta yang sampai garis finish
peserta lomba Ramadan yang insya Allah di subuh terakhir berada di masjid, tarawih terakhir, isya terakhir berada di masjid. Ini adalah satu pertanda kesempurnaan Ramadan kita dapatkan, karena orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka akan dihitung amal ibadahnya seperti melaksanakan amal ibadah seharian penuh. Siapa di antara kita yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, maka akan dihitung seperti orang yang amal ibadah satu malam penuh. Nah, artinya ketika isya tadi malam kita melaksanakan secara berjamaah di masjid, subuh juga demikian, maka seharian penuh kita dari tadi malam sampai besok atau sampai nanti malam kita dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah seharian penuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari agenda kegiatan Ramadan, kita masih menyisakan beberapa kegiatan yang insya Allah akan kita sempurnakan untuk menjadi rangkaian kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita perlu memberikan catatan-catatan terhadap pelaksanaan Ramadan untuk diri kita masing-masing. Yang pertama, kita harus mengingat kembali apa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh sebagai perenungan, sekaligus juga barangkali menjadi kewajiban untuk kita, keluarga kita. Bagaimana siam kita, di situ ada tuntunan bagaimana puasa kita, kesempurnaannya atau pelaksanaan yang dilaksanakan selama 30 hari, ini apakah genep ataukah kurang. Kalau kurang, tentu harus ada tanggung jawab untuk kita sempurnakan. Penyempurnaan dari kekurangan puasa yang kita laksanakan itu ada 2 syariat. Yang pertama mengqadha, yang kedua membayar fidyah. Apabila kita batal puasa karena kondisi tertentu sesuai dengan syariat, yang kita sebenarnya orang yang kuat untuk melaksanakan puasa dan peluang untuk berpuasa di kemudian hari ada, maka kita wajib mengqadha. Kita sudah 10 hari puasa, ternyata sakit sehingga harus membatalkan puasa 5 hari. Nah, kita termasuk orang yang kuat puasa karena tadi 10 hari sudah puasa, secara usia juga masih baik. Setelah Ramadan juga insya Allah sehat. Nah, maka kita tergolong orang yang wajib untuk mengqadha, bukan membayar fidyah. Ibu-ibu setelah 15 hari ternyata harus libur 1 pekan misalnya karena haid. Nah, maka setelah Ramadan itu wajib untuk mengqadha, menyaur. Nah, Bapak Ibu, ini jangan sampai ada di antara kita yang salah, bahkan boleh membayar fidyah. Nah, ini harus kita harus kita cermati. Catatan hutang puasa kita itu harus tercatat rapi. Berapa harinya, apalagi kalau batalnya puasa kita itu tidak berurutan. Kalau ibu-ibu
kaum putri biasanya berurutan sehingga bisa dilingkari di kalender. Kalau bapak-bapak barangkali di tengah jalan sakit, nah itu kapan sakitnya, kapan batalnya itu bisa tercatat secara baik. Karena apa? Karena ini adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan untuk kita mengkodok atau mengganti puasa di hari yang lain itu punya waktu 11 bulan supaya tidak ketutupan hutang puasa berikutnya, ya. Jadi jangan sampai yang paling afdol dan memang wajib kita sahur dalam kurun waktu 11 bulan itu. Nah, sehingga para ulama itu ada yang mensyariatkan bahwa mengkodok itu boleh dilaksanakan setelah kita punya kesempatan untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu waktunya hanya di bulan Syawal, hanya 1 bulan. Sementara mengkodok itu waktunya 11 bulan. Nah, itu ada yang membolehkan. Namun apabila Bapak Ibu kuat dan punya peluang untuk mengkodok, apalagi mengkodok hanya 1 hari, 2 hari, atau 5 hari, itu lebih afdol kalau seandainya disaur dulu. Ya, disaur dulu, kemudian nanti disambung 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini menjadi catatan untuk kita juga. Orang yang dalam keadaan perjalanan atau kemudian maridon atau ala safarin itu wajib mengkodok, menggantikan. Ya, jadi bukan menggampangkan membayar fidyah. Nah, Bapak Ibu, untuk yang kedua, siapa yang bisa membayar fidyah? Yang nanti Amil Ahmad Dahlan juga siap untuk menerima pembayaran fidyah. Yang bisa membayar fidyah adalah orang yang tidak puasa di bulan Ramadan karena kondisi permanen. Kondisi permanen itu karena sakit yang tidak mungkin sembuh dalam 1 tahun, atau karena usia sepuh sehingga setelah Ramadan pun usianya bertambah sepuh gitu ya. Nah, itu sehingga tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, namun wajib membayar fidyah. Termasuk juga orang atau ibu yang menyusui, karena usia menyusui itu paling tidak bisa 2 tahun atau 1,5 tahun. Nah, sehingga dimungkinkan ketika Ramadan yang akan datang masih dalam status menyusui. Apalagi kalau dalam kondisi hamil tua. Nah, sehingga tidak memungkinkan kalau puasa, maka tidak puasa. Nah, itu bisa membayar fidyah. Nah, ini Bapak Ibu, dan sehingga yang disyariatkan untuk membayar fidyah itu adalah orang-orang yang puasanya batal, tapi batalnya puasa atau tidak puasa itu bersifat permanen. Dalam kurun waktu 1 tahun tidak mungkin mengkodok. Nah, Bapak Ibu, kemudian tuntunan yang lain itu terkait dengan bagaimana di akhir Ramadan itu kita sempurnakan dengan membayar zakat. Zakatul fitri atau zakat nafs. Jadi zakat itu ada 2. Yang pertama zakatul nafsi, yang kedua zakatul mal. Zakatul nafsi itu adalah zakat jiwa, zakat per orang. Itu namanya zakatul fitri atau zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu, pentingnya zakat fitrah di dalam hadis Ibnu Abbas ini ada 2. Yang pertama, zakatul fitri tuhrotan lis-shaim minal lahwi warrafati. Yang kedua, zakatul fitri itu wa tu'matan lil masakin. Ada 2 kepentingan kita membayar zakat, khususnya kita yang puasa. Yang pertama, tuhrotan, untuk membersihkan.
jiwa kita, diri kita, orang yang berpuasa itu disucikan, dibersihkan lewat zakatul fitri ini. Maka wajib kita tunaikan sebagai zakatun nafs, zakat pribadi. Untuk membersihkan dari apa? Dari hal-hal yang lagho atau perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasa. Nah, itu disempurnakan atau dibersihkan dengan zakatul fitri. Juga kalau yang keluar dari mulut kita, lisan kita, itu kata-kata yang rofat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang maksiat, kata-kata yang menimbulkan orang lain juga tidak nyaman. Nah, ini dibersihkanlah puasa kita dengan zakatul fitri. Ini pentingnya zakat fitri bagi orang yang puasa. Nah, zakat fitri untuk siapa? Zakatul fitri itu untuk orang yang miskin, atau masuk dalam kategori ini adalah fakir dan miskin. Maka amil mengagendakan, mengalokasikan seluruh zakatul fitri itu diperuntukkan untuk orang yang miskin, fakir dan miskin, bukan untuk asnaf yang lain, khusus zakat fitri. Termasuk amil itu kalau menerima zakat fitri boleh, tapi amilnya harus masuk kategori fakir dan miskin. Guru atau sabilillah itu boleh menerima zakatul fitri, tapi syaratnya guru atau sabilillah, pendakwah, itu masuk kategori fakir miskin. Jadi bukan karena amilnya, bukan karena gurunya yang dapat zakat fitri, tapi karena masuk dalam kategori zakatul fitri. Nah, ini nanti penting juga untuk catatan bagi para amil. Nah, Bapak Ibu, untuk zakatul fitri itu dari hadis Ibnu Umar ini adalah wajib, fardu ain. Nah, untuk siapa saja, walaupun tadi ada fungsi bahwa zakat fitri itu tuhrotan untuk mensucikan jiwa, tapi zakat fitri ini hadis dari Ibnu Umar ini ternyata diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, bahkan anak yang baru lahir sekalipun itu wajib dizakati. Anak yang baru lahir wajib dizakati untuk dirinya, asalkan lahirnya sebelum sholat Idul Fitri. Lahirnya sebelum sholat Idul Fitri, katakanlah habis subuh lahir. Sholat Idul Fitri kan belum dikumandangkan, belum dilaksanakan. Nah, itu orang tuanya menzakati. Nah, karena apa? Karena zakatul fitri itu adalah zakatun nafs, baik yang puasa maupun yang tidak. Kalau yang puasa tadi fungsinya untuk membersihkan kita dari perbuatan dan kata-kata yang rofat. Kalau yang tidak puasa itu bisa menjadi pahala ya bagi yang bersangkutan, termasuk anak-anak kita yang mungkin puasanya juga tidak sempurna atau bahkan tidak puasa karena masih usia balita. Nah, ini kita wajib menzakati. Siapa yang wajib untuk menzakati? Yang wajib adalah orang tuanya sebagai walinya. Nah, ini penting untuk kita laksanakan zakatul fitri. Maka amil menerima zakatul fitri nanti dicek, Bapak Ibu punya anggota keluarga berapa? 10. Zakatnya kok hanya 5. Oh, ternyata yang 5 sudah di sekolah, boleh. Artinya mengingatkan. Kalau 10, kalau belum ditunaikan semuanya, ada tanggungan. Khususnya bagi orang tua sebagai penanggung jawab di keluarga itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana orang yang masuk kategori tidak mampu? Yang tidak mampu, kalau seandainya yang bersangkutan mampukan diri untuk berzakat, amil boleh menerima. Jadi ternyata memampukan diri untuk menyediakan beras, katakanlah 2,5 kilogram, itu ternyata mampu. Nah, itu tidak apa-apa menunaikan, karena punya keyakinan bahwa
Zakatul fitri itu zakat nafs, yang kedua untuk membersihkan puasanya. Nah, jadi nanti amil tidak boleh menolak. Misalnya, loh ibu ini masuk daftar dalam penerimaan, lah kok malah zakat? Nggak apa-apa, diterima ya, diterima sebagai bentuk dari tanggung jawab yang bersangkutan karena menjalankan ibadah puasa untuk tuhrotan tadi. Tapi kalau seandainya sama sekali tidak ada, fakir dan miskin ini tidak zakat, tidak apa-apa juga. Yang bersangkutan malah mendapatkan jatah zakat. Nah ini Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan nanti dengan ketentuan yang ada di panitia, di amil, boleh dibayarkan ke panitia itu dengan beras atau dengan uang. Kalau dengan uang, panitia amil wajib menggantikan atau wajib membelanjakan untuk wujud beras karena diamanati untuk para muzaki untuk zakatul fitri. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai zakat fitri kita dibayarkan setelah sholat Id, karena setelah sholat Id adalah masuk kategori sodakoh. Zakat fitri kita tidak dihitung sebagai zakat fitri, itu adalah sodakoh biasa. Maka harus dilaksanakan sebelum sholat Id. Maka panitia siap menerima sampai subuh pun kemudian siap sampai untuk bisa menerima zakat fitri Bapak Ibu semuanya. Tapi untuk memudahkan panitia, Bapak Ibu seyogianya membayar zakat itu paling tidak hari ini sampai nanti malam, sehingga insya Allah bisa tersalurkan dengan baik. Pembayar zakat fitri itu minimal 2,5 kilogram beras sebagai makanan pokok di Indonesia. Boleh nggak Pak saya lebihkan? Boleh, karena 2,5 kilogram itu minimal per orang. Saya akan membayar 3 kilo, boleh per orang. Membayar atau menyalurkan 3,5 kilo boleh juga. Jadi bisa nanti diikrarkan untuk zakatul fitri lebih dari 2,5 kilo per jiwa boleh. Nah ini Bapak Ibu, terakhir terkait dengan bagaimana kita melaksanakan takbiran dan juga melaksanakan sholat Id. Bapak Ibu, yuk sama-sama insya Allah mudah-mudahan besok diberi kelancaran, kita bisa melaksanakan takbir. Takbir untuk Idul Fitri itu berkumandang dan boleh dikumandangkan walitukmilul iddata walitukabbirullah ma'ala hadakum. Jadi takbiran Idul Fitri berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, takbiran itu boleh atau membaca takbir itu bisa dimulai setelah subuh. Jadi hari Arafah ya. Jadi hari Arafah itu sudah boleh takbiran tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun lebarannya besok Idul Adhanya. Nah, subuh ini sudah bisa mengumandangkan takbir karena di sana sedang Arafah, sedang wukuf. Nah, kemudian nanti besok atau maghrib itu takbiran lagi malam lebaran. Nah, tapi kalau untuk Idul Fitri itu setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir, ya, maka bertakbirlah. Jadi takbiran kita itu akan kita kumandangkan nanti sore setelah memasuki waktu maghrib. Maka semalaman sampai nanti didirikannya sholat Id, kita akan bertakbir, baik takbir di masjid, takbir di rumah, maupun takbir di jalan ketika Bapak Ibu sambil takbir secara personal. Jadi takbir bisa dilaksanakan dimanapun oleh diri kita sambil menyiapkan opor ayam misalnya ibu ya boleh takbir ya, jangan sampai tidak takbiran ya. Senang ya, insya Allah bergembira. Nah ini takbirannya. Kemudian untuk sholat Idnya, monggo Bapak Ibu, tuntunan untuk sholat Id
di musola. Musola diterjemahkan sebagai tanah yang lapang, tempat sholat yang bisa digunakan untuk sholat, dan Rasulullah itu menuntunkan di tanah lapang supaya apa? Supaya ada syiarnya khusus untuk sholat id. Maka alhamdulillah nanti di daerah sini ada di lapangan Pertosanan sebagai penyelenggaraan pelaksanaan sholat id. Seperti biasanya, monggo nanti bisa kita lakukan. Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan catatan Ramadan kita, sampai insya Allah nanti kita bisa mendirikan ibadah sholat Idul Fitri secara berjamaah. Bapak Ibu, kami dari Takmir Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya seluruh rangkaian kegiatan di masjid kita, dari mulai kajian subuh, kajian tarawih, kajian iftar, penyelenggaraan tarawih, penyelenggaraan kajian atau bincang-bincang atau talkshow tiap hari Ahad, sampai kemudian pesantren Ramadan, alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Insya Allah nanti segera dari Takmir akan merekap kegiatan dan pembiayaannya. Apa yang kita rancang untuk takjil itu insya Allah alhamdulillah sampai nanti sore itu tercukupi untuk kita tunaikan amanat dari para donatur, dari para musodik, orang yang bersedekah untuk takjil, kita sudah bisa menunaikan sampai nanti sore. Artinya nanti sore masih ada takjil, monggo Bapak Ibu nanti kita sama-sama di pendopo. Kemudian Bapak Ibu, alokasi dana yang perolehan infak yang sering dibacakan oleh Pak Iwa dan para MC yang sampai hari ini terkumpul 11.525.000 rupiah. Ini nanti insya Allah ketambahan dari infak kotak besar, infak yang lainnya itu insya Allah masuk di dalam rencana pemasukan yang nanti akan kita dan sudah mulai pendistribusian untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ramadan, termasuk juga untuk insentif para narasumber dan lain sebagainya, itu sudah disiapkan ya untuk pelaksanaannya. Kemudian insya Allah pemasukan yang berupa donatur dari zakat mal maupun yang lain, ada peruntukan untuk 8 asnaf khusus untuk zakat mal. 8 asnaf itu insya Allah di Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan kita akan memprioritaskan 4 asnaf. Yang pertama fakir dan miskin, yang kedua sabilillah, dan yang ketiga amil. Nah insya Allah prioritas itu kita maksimalkan pada fakir, miskin, dan sabilillah. Prosentasenya nanti akan lebih banyak, nanti kita salurkan ke sana. Untuk sabilillah, khusus untuk sabilillah akan kita gunakan untuk pengembangan sarana prasarana masjid, termasuk gerakan asenisasi gitu ya. Jadi kalau sekarang kitiran gitu ya, Pak Wahyu memasang kitiran, besok mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa masang AC untuk sholat tarawih yang akan datang, insya Allah. Nah ini salah satu modalnya, mudah-mudahan nanti dari perolehan zakat mal di tahun Ramadan kali ini. Termasuk rencana yang sudah awal itu membuat jembatan, ya jembatan di depan masjid. Walaupun jembatannya kalau bisa mungkin ya tidak full, supaya nanti kalau ada yang tolong-tolong itu masih bisa ini ya. Seperti kemarin ya, ini Pak Ian nanti ditutup pakai ya, jadi walaupun kemudian tidak banjir, tapi tetap itu kalau tidak ada pembatasnya itu bebayani, termasuk yang sebelah sini. Nah itu kemudian kita merencanakan juga mengkonblokisasi, menguruk dan mengkomblokisasi bersama dengan cabang tentunya tanah yang luas ini. Kalau nanti sudah konblok, bisa untuk pengajian padang bulan, bisa untuk pengajian cabang, bisa juga besok kalau seandainya cabang dan ranting itu sudah sepakat di sini untuk sholat id boleh jadi ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk banyak hal. Kemudian kita merancang juga untuk membangun rumah
singgah atau ruang ruang untuk takmir dan ruang untuk musafir. Jadi musafir yang mau menginap itu kita siapkan ruangan, rencananya di sisi selatan ujung sana yang sudah ada kamar mandinya. Nah, kalau seandainya nanti ada alokasi dari zakat mal, itu salah satunya juga untuk kenyamanan jamaah kalau seandainya bermalam di sini supaya tidak di atas karena tidak memenuhi standar lah untuk nginap ya. Tapi kalau ada ruangan khusus kan nanti bisa. Termasuk juga tahun depan mudah-mudahan kalau itu terbangun, berarti kalau kita mau iktikaf 24 jam di lingkungan masjid itu ada ruang istirahat atau ruang nginap untuk jamaah putra, jamaah putri. Nah, ini kita rancang ke arah sana. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami informasikan, kami sampaikan di penghujung subuh penutup. Maksudnya penutup Ramadan ya, subuhnya tetap berjalan loh ya, jadi jangan sampai ini karena subuhnya sudah penutupan, besok nggak ada subuhan, tidak ya. Ini subuh penutup untuk kita semuanya. Bapak Ibu, demikian kita berharap mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirindukan surga. Orang yang dirindukan surga itu orang yang tahlil Quran, baca Al-Quran, tilawah Quran. Yang kedua, orang yang puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang mensedekahkan kekayaannya untuk memberi makan orang yang lapar, ya. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga lisannya. Nah, 4 golongan ini ada di dalam bulan Ramadan, kita dilatih, kita lanjutkan nanti di bulan-bulan berikutnya untuk senantiasa menjaga 3-4 amalan ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan amalan ibadah bulan Ramadan di kesempatan 11 bulan yang akan datang, sehingga kita bisa dirindukan oleh surga. Insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang husnul khotimah, di akhirat bisa masuk surga. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Mari rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kegiatan ya, bukan ibadahnya, kegiatan kita syukuri dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.